Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Awim Haryanto dari Gerakan atau Perubahan Cepat Indonesia 2024 atau PJ24. Dan Anda bisa menyaksikan video ini di channel Branding IT maupun di channel Sospol di beberapa media sosial. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan menanggapi adanya wacana bahwa pilkada yang selama ini dilanjutkan ataupun dilakukan secara langsung, pemilihan secara langsung oleh rakyat akan diganti. Pendapat itu datang dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian kita lihat videonya seperti ini. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Kemudian juga didukung oleh saudara Prof. Mahfud MD yang videonya kita saksikan bersama. Saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara, tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok. Setelah itu juga beberapa parpol menyambutnya, yaitu diantaranya PKB dan beberapa partai politik di pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu Kim Plus. Saya pribadi dengan tegas dan dengan keras menolak wacana tersebut. Dari alasan-alasan tersebut, yang pertama adalah karena berbiaya tinggi atau mahal ya. Perlu saya ingatkan bahwa biaya tersebut adalah dari APBN dan uang tersebut adalah berasal dari rakyat. Sebagian besar itu berasal dari pajak rakyat. Sehingga alasan bahwa penggunaan dana yang boros itu tidak tepat karena uang dari rakyat digunakan untuk pesta rakyat. Saya kira itu wajar. Kemudian alasan yang kedua adalah karena menurut Mahfud MD itu kotor ya dan jorok gitu ya. Ini keliru besar bahwa rakyat tidak pernah kotor, tidak pernah jorok, dan tidak pernah memaksakan untuk diberikan uang ataupun menggunakan money politik. Sifat-sifat ini justru ada di partai politik. Ya, bagaimana kita menyaksikan sebuah surat rekomendasi misalnya yang ditujukan untuk calon kepala daerah itu berharga nilainya adalah miliaran ya. Kita sudah tahu dan kita sering dengar dan telah menjadi rahasia umum untuk rekomendasi bahkan angkanya mencapai 5 sampai 25 miliar. Disinilah kekotoran itu terjadi dan kotor oleh oknum-oknum ataupun dari pihak parpol, bukan dari rakyat. Kemudian juga wacana ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang kita lihat bersama-sama bunyinya seperti apa. Kemudian alasan juga bahwa berbiaya tinggi itu juga salahnya dari calon sendiri ya, calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur yang beranggapan ataupun menggunakan politik uang membeli ataupun membayar suara. Jadi alasan-alasan berbiaya tinggi, boros APBN, kemudian kotor segala macam adalah tidak tepat. Dan saya pribadi mengajak kepada seluruh tokoh masyarakat yang mencintai demokrasi, yang telah berjuang di masa reformasi, untuk menolak usulan-usulan ataupun wacana merubah kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini adalah langkah mundur. Kemudian demokrasi yang sudah kita raih ada demokrasi yang sangat unik, di mana pemimpin-pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyatnya. Bahkan untuk negara-negara demokrasi atau mbahnya demokrasi seperti Amerika dan Eropa, mereka dipilih oleh para elit.
Ya, artinya kita sudah mencapai demokrasi yang unik, yang khas Indonesia, yang tidak ada di dunia. Dan kita adalah negara demokrasi unik terbesar di dunia. Ada mungkin India ya, namun di India juga pelaksanaannya bertahap. Saya dengar 3 sampai 4 bulan pelaksanaan pemilihan langsung tersebut ya, khususnya untuk presiden. Dan saya kira mari kita berjuang bersama-sama untuk menolak wacana pilkada atau pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur dirubah menjadi dipilih oleh DPRD. Ini adalah langkah mundur, ini bukanlah pemborosan, ini adalah pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Saran saya kepada Presiden Prabowo, pada partai-partai yang sedang berkuasa, yang baru saja memerintah, Anda fokuslah kepada pemberantasan korupsi. Fokuslah kepada penyediaan pangan supaya kita tidak impor pangan. Berfokuslah kepada perlindungan UMKM rakyat terhadap barang-barang impor yang membanjiri Indonesia. Anda berkuasa baru 2-3 bulan dan belum bisa dinilai berhasil. Baru kabar-kabar aja dan kabar baik aja dan retorika-retorika yang memang cukup menyenangkan didengar, tapi hasilnya masih nol. Mari kita tolak wacana pilkada diganti menjadi sistem yang dipilih oleh DPRD. Biarkan rakyat berpesta menggunakan uangnya daripada nanti patut dicurigai dana-dana itu hanya untuk sebagian elit saja dan pemilihan kepala daerahnya pun atau pemimpinnya adalah membeli kucing dalam karung. Tolak wacana perubahan sistem pilkada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.